Apa Bang begini, apakah setiap tahapan proses seleksi untuk mendapatkan karyawan yang sertifikasi atau wartawan yang dapat sertifikasi ada tahapan-tahapannya gitu, semacam kayak uji kompetensi gitu, apa Bang maksudnya? Iya, jadi Pak Bangun, gimana kabarnya Pak? sehat, tetap Sehat. semangat. Tetap semangat ya. Ini kita ngobrol-ngobrol santai aja nih Pak. Ini saya lihat Bangun Media Group ya. Pak, ini kan nama Bapak ini kan Bangun. Terus nama medianya juga Bangun. Kenapa ini Pak? Kok bisa jadi bikin nama media gitu? Ya, terima kasih Pak Boris. Ya. Jadi Pak Boris tadi melihat ada Bangun Media Group Iya. di kantor kita ini. Sebenarnya Bangun Media Group ini bukan nama media, nama grupnya. Oh, nama grupnya. Iya. Oh. Jadi Bangun Media Group ini ada beberapa perusahaan media. Mm-mm. Satu Gerbang Banten, Mm-mm. media cetak. Mm-mm. Terus Gerbang Banten ini ada gerbangbanten.co.id Mm-mm. untuk online. Oke. Itu berdiri di tahun 2015. 2015. Berbadan hukum Mm-mm. PT Bangun Banten Aktual. PT Bangun Banten Banten Aktual. perusahaan media ya yang menerbitkannya. Yang menerbitkan. Nah, jadi Oke. kalau kita buka perusahaan media itu harus ada badan hukumnya, Badan hukumnya ya, nggak bisa sembarangan nggak gitu bisa ya. sembarangan. Hmm. Berbadan hukum PT ini pun juga khusus penerbit pers. Oh, jadi dia dalamnya nggak ada, Nggak ada jasa Jasa-jasa tidak ada apa kontrak, gitu, nggak nggak ada ada. ya? Jadi cuman khusus cukup penerbit. satu ini ya, Iya. penerbit gitu ya. Iya. Hmm. Terus yang kedua Haluan Banten Hmm. itu juga ada cetak dan haluanbanten.co.id. .co.id. Nah, itu juga berdiri di tahun 2015. Oke. Ah, Tunggu Pak, ini semuanya ada berapa nih medianya? ada 6. 6. Iya. Oke, tadi Haluan Banten, Iya, Gerbang Banten, Haluan Banten dan Ah. Persepsi. Persepsi, Banten nggak? Persepsi. Persepsi. Itu majalah Persepsi, majalah Oh, cetaknya. itu majalah cetak. Terus ada online-nya persepsi.co.id. Online-nya persepsi.co.id. .co.id. Oke. Ini lahir di Walantaka di sini, Hmm. di Kecamatan Walantaka Ya. tahun 2019. 2019. Ya, tanggal Oke, baru 16 ya, belum lama ya. 16 Juli Juli. 2019 lahirnya Media Persepsi. Hmm. Nah, selanjutnya ada Siberindo siber.co.id. Siberwan. Siber Siber, Siber1.co.id, ada suara siber, ada berita siber. berita siber ya. Jadi ada 3 perusahaan media. Hmm. Nah, sekarang ini kita berkantor di Kecamatan Walantaka, Kota Walantaka. Serang. Di sini ya berarti ya. Di sini. Ya. Terus ngomong-ngomong, sebelum di sini apa ada kantor sebelumnya itu, Pak? Iya, jadi pasti kita tahun 2015 kemarin itu dari awal dari nol. Iya, merintis dari Merintis nol dari gitu ya. nol. Kita nyewa tempat, Nyawa tempat dulu ya. nyewa tempat. Pertama kita tergabung di Serang, terus nyewa tempat, berpindah-pindah. Berpindah-pindah. Oh, Sebelum jadi kita- nggak hanya satu tempat ya? Iya, jadi sebelum kita nempatin kantor kita sendiri di sini, kita sampai nyewa tempat itu 3 kantor, 3 tempat. Kantor. Ah, 3 3 kantor lokasi. yang dulu di ini Iya. sebelum ke sini. Iya, Mm-mm. pindah-pindah. Pindah-pindah ya. Oke. Jadi alhamdulillah ya karena tekunan teman-teman semua yang tergabung di Media Group Mm-mm. dan perusahaan media kita ini, Mm-mm. akhirnya kita sepakat kita buka kantor sendiri. Buka kantor sendiri. Iya. Oke, oke. Pak, ini kan ada 6 ya. Ya, Nah, itu terbangunnya 66 ini pada saat di kantor yang lama atau di sini?
Yang dua, yang Yang kantor dua, lama. yang lama yang dua ya. Iya, Gerbang Banten dan Haluan Banten. Oh, terus yang lainnya terciptanya pas di sini. Di sini. Oh, oke. Jadi 4 media ini Mhm. Persepsi, Siber One, Suara Siber, Berita Siber Iya, lahir di kantor kita ini. kantor ini. Ini cukup banyak ya. Ada 6 gini ya. Dan ini semua punya makna nggak ini, Bang? Ada. Ada ya. Untuk Haluan Banten ini untuk aspirasi warga Banten. Aspirasi Aspirasi warga Banten. Banten untuk Persepsi. persepsi media tanggap dan akurat. Oke. Untuk Gerbang Bantennya untuk negeri. Untuk negeri Ah. maknanya. Si Cyber One. Siber One, Ah. media online utama. Media Karena online kan utama, ya. Siber One, Iya, iya, iya. media online utama. Biar jadi nomor satu Nomor gitu ya. satu. Oke. Untuk Suara suara siber, siber, menyuarakan informasi melalui siber. siber ya. Oke. Ah. Mm, Satu lagi berita siber.id, solusi informasi masyarakat. Oke. Terus ini yang menciptakan nama ini berarti Bapak sendiri? Kita akan ada rapat redaksi. Terinspirasi. Ada rapat redaksi kita. Oh, rapat Jadi redaksi gitu ya. ada rapat redaksi setiap kita membentuk satu perusahaan media, mendirikan satu media itu tentunya kita rapat sama direktur sama redaksi. Jadi terciptalah itu ya nama iya, itu ya. satu perusahaan media ini kan ada direkturnya, Oh, ada pimpinan redaksinya. tim redaksinya juga Iya, ada. Ya? ada. Oh, oke oke. Cuman pimpinannya Bapak lah ya. Iya, pimpinan umumnya saya, ownernya. Ownernya ya. Iya. Terus Pak Bangun untuk pemberitaan apa aja nih? Apakah ada semacam pemberitaan kriminal atau yang lainnya menyangkut pemberitaannya yang paling dominan lah untuk Gerbang Banten ini Pak Bangun? Kita umum sih. Umum. Umum ya. Ah. Berarti medianya itu yang disampaikan umum. ya? Umum, jadi berita umum. Jadi apa saja bisa masuk di perusahaan media kita ataupun redaksi kita. Hmm. Dan nantinya kita ke depan untuk berita untuk media Siber One ini nanti khusus Khusus apa itu Pak? TNI Polri. Yang TNI Polri. TNI Jadi Polri, Cyber One. Siber One Ah, itu nanti Siber One. beritanya itu khusus nanti untuk pemberitaan TNI Polri, mulai dari Polsek sampai Mabes Polri nanti itu beritanya semua di Informasi dalam. update-nya lah ya. Ah, Iya sih yang mengenai siber sih ya. Iya. Iya. Oke Pak, ini selain di media Bapak ikut di organisasi juga dong? Iya. Apa itu Pak? Saya tergabung di PWI Banten, PWI? Persatuan Wartawan Indonesia Oke. di Provinsi Banten. Mhm. Di situ saya sebagai penasehat. Penasehat. Pertama itu saya di situ dulu seksi usaha, Mhm. terus wakil ketua bidang Kesra, Mhm. terus sekarang ini saya penasehat di PWI Banten. Iya. Biasanya. Selain itu di perusahaan medianya, kalau PWI Persatuan Wartawan Indonesia ini kan untuk wartawannya, Iya. jurnalisnya. Ah, ah. Jadi sekarang ini ada asosiasi perusahaan media. Asosiasi Perusahaan media. Jadi perusahaan media yang ada di Banten ini Hmm. ada namanya SPS, Serikat Perusahaan Pers. Ah, Ada SMSI, Serikat Media Siber Indonesia. hmm. Ada juga radio. Hmm. Dan saya sebelum di tahun 2021 ini, Hmm. tahun 2019 kemarin, Iya. saya ketua Serikat Perusahaan Pers di Provinsi Banten Oke. untuk media cetak. Untuk media cetak. Oke. Terus kemarin tahun 2020 kemarin, Hmm. Desember kemarin, saya terpanggil memegang asosiasi SMSI, Serikat Media Siber Indonesia, Hmm. ketua di Provinsi Banten. Provinsi Banten, khusus Banten ya. Banten. Oke, Jadi oke. perusahaan media online Ah, itu para direkturnya atau penanggung jawabnya tergabung di Serikat Media Siber Indonesia Oh. untuk online, Untuk media online. Nah, Ah. saya ketuanya gitu. Contohnya, Hmm. seperti faktabanten.id, Oke. direkturnya itu saya pimpinannya. Oke. Nah, jadi para direktur media online yang ada tergabung di Serikat Media Siber Indonesia, saya ketuanya. Ketuanya ya. Oh itu dari organisasinya ya. Ya. Selain itu apa lagi Pak? Kalau untuk perusahaan media itu, Itu aja ya. untuk perusahaan media. Terus ini kalau untuk manajemennya itu kan tadi ada 6 cabang lah ya bisa dibilang ya Pak ya. Itu gimana manajemennya Pak? Apakah dia masing-masing atau satu dengan induknya itu PT Bangun tadi?
berbeda. Beda ya? Kita ini kan grup bangun media nih, bangun media grup. Ya. Nah, jadi setiap perusahaan media itu ada PT-nya, ada Oh. PT-nya dan ada manajemennya, jadi Oh. tersendiri. Jadi 6 ini ada PT sendiri. Kita udah ada 6 perusahaan media. Dari Dewan Pers itu kan satu Kepala. satu kepala itu kan satu media satu PT. Jadi kita manajemennya beda-beda. Beda-beda. Iya, jadi contohnya nih Haluan Banten. Haluan Banten, Iya. PT-nya Haluan Bangun Banten. Oh, tetap ada orang bangun ya. Iya, jadi Iya. manajemennya tersendiri Tersendiri. manajemennya. Iya, iya. Redaksiannya juga sendiri, manajemennya sendiri. Jadi masalah pajak segala macam itu masing-masing. Oh, masing-masing ya. Hanya di sini karena kita grup ada tim kita untuk urusin pajak. Contohnya seperti tim IT. IT kita sendiri. Jadi satu orang tim IT untuk semua media kita di Oh, jadi include lah itu ke 6 media satu itu ya. karyawan kita untuk yang pajak dia udah bisa ngerangkul 6 perusahaan 6 media. perusahaan ini. Iya. Pak Bangun, maaf ini, apakah ada rencana ke depan Pak Bangun akan selain media cetak atau selain pemberitaan cetak ya Pak Bangun, apakah ke depan Pak Bangun punya rencana untuk menjadi media pemberitaan pertelevisian? Oh iya, iya, iya. Oh iya, sekarang udah zamannya plafon sekarang. Jadi TV ya. TV Elektronik. elektronik. Jadi sekarang ini kalau untuk mendirikan TV itu sangat besar sekali Apanya besar lah? untuk pendiriannya dan Biayanya. Dan sekarang ini udah dipermudah dengan YouTube. YouTube ini. Iya, YouTube. Jadi kita bisa membuka itu TV online. TV online. Iya, YouTube ya sebagai TV online. Jadi TV online itu pun juga harus ada perusahaan medianya, perusahaan PT-nya gitu. Oh, walaupun YouTube. Iya. Oh, gitu ya. Jadi kalau Nggak asal-asal juga ya. iya, kalau dia udah bergerak di media, contohnya nih, kita mengundang Gubernur Banten Iya. sama Ketua DPRD Banten. Iya. Kita mengundang di sini ada wawancara untuk kegiatan pembangunan Banten masa tahun 2021-2022 nantinya. Oke. Nanti itu kita naikkan di TV online. Makanya di situ kita udah mulai berbenah itu udah ada. Ya. Jadi di situ nanti kita bikin tempatnya di situ semacam studio. Studio. Oh, udah ada ini ya. Udah disiapkan. Iya, udah kita pelan-pelan siapkan biar nanti contohnya ada Kapolda hadir ke sini, bisa kita langsung wawancara, langsung live. Live. Nah, Mantap juga tuh Pak. Berarti namanya nanti nama YouTube-nya Bangun TV. Bukan? Iya ya, bisa jadi ya. Bisa Bangun jadi, TV boleh, ya kan. bisa jadi Bangun TV. Karena nggak hilang dari nama Bangun itu ya. Bisa jadi. Iya ya. Pak, tadi kan sebenarnya ini udah terdaftar nggak sih Pak? Kalau kayak di pemerintahan harus apa dulu terverifikasi gitu kan? Kalau untuk wartawan ataupun perusahaan ini sebenarnya udah terdaftar belum ya? SDM karyawannya gitu. Iya. Maksudnya ya. Atau perusahaannya sendiri, maksudnya diakui nggak ini gitu kan? Bisa kan suka ada sertifikat apa-apa gitu kan? Kayak gimana itu Pak? iya, jadi alhamdulillah perusahaan kita seperti Haluan Banten, Gerbang Banten, Persepsi untuk perusahaan medianya sudah terverifikasi faktual dari Dewan Pers. Oh, Kenapa sudah ya. udah terverifikasi faktual? Yang 3 ini berarti? Yang tiga. Yang 3 lagi belum? Yang tiga belum karena baru dari proses berarti ya. Iya. Karena perusahaan kita ini redaksiannya sudah pimpinannya itu redaksinya sudah sertifikasi, wartawannya sudah sertifikasi, Oh. redakturnya sudah sertifikasi. Oh tunggu, berarti syaratnya minimal wartawan itu harus sudah sertifikasi juga, Iya. baru perusahaannya bisa. Iya, jadi sebelum kita daftarkan perusahaan media kita verifikasi ke Dewan Pers, Oh. kru kita, redaksian kita, tim redaksinya sudah harus wartawan utama, Wartawan utama lagi ya. sertifikasi utama. Mm-mm. Di jenjang sertifikasi ini ada 3, wartawan muda itu, sertifikasi muda itu untuk wartawan di lapangan.
untuk sertifikasi media Ah. itu untuk redaktur Redaktur. yang redaktur pelaksana. Hmm. Untuk pimpinan redaksinya, nahkodanya itu sertifikasinya udah utama. Utama ya. Nah, jadi selain itu pun juga untuk perusahaan medianya juga sudah terdaftar di Disnaker, Disnaker. Oh, dia masuk di sana pengesahan juga ya. Disnaker, karena menyangkut karyawan kita apakah sudah terdaftar di BPJS Tenagakerjaan. Ya, ya. Karyawan kita daftarkan di BPJS Tenagakerjaan, dapat sertifikat, selanjutnya disahkan di Disnaker. Disnaker. Nah, itulah yang nanti kita verifikasi ke Dewan Pers. Perusahaan media kita ada, wartawannya sudah sertifikasi, Kasih. redakturnya sudah sertifikasi media, Oh. redaksinya sudah sertifikasi utama, manajemen perusahaannya juga sudah lengkap, wartawan dan karyawannya juga sudah terdaftar di BPJS Tenagakerjaan, sudah pengesahan ke Disnaker, baru kita verifikasi ke Dewan Pers. Itu baru administrasi. Belum yang lainnya. Nah, setelah kita terverifikasi Dewan Pers secara administrasi, selanjutnya ada faktual. Faktual gimana itu, Pak? Nah, nanti dari Dewan Persnya datang langsung ke perusahaan kita. Oh, faktual ya. Faktualnya. Langsung cek ke lokasi. Cek ke ya? lokasi. Benar nggak ini ada Bener ya? nggak ada kantornya, bener nggak ada perusahaan medianya, bener nggak ada konten beritanya, bener nggak wartawannya sudah digaji 13. Apa 13? Gaji 13. Wartawan kita 13. Gaji 13 maksudnya gimana itu, Pak? semacam bonus. Oh, bonus ya. Iya. Kayak guru ya. Iya. Gaji 13. Ada gaji bulanan, ada gaji 13. Oh iya. Bener nggak wartawannya sama karyawannya itu sudah masuk jam sostek ini BPJS tadi. Kerjaan ataupun BPJS kesehatan. Itu sebagai syarat mutlak. Syarat ya? mutlak. Gitu. Ya. Pak Bangun begini, apakah setiap tahapan proses seleksi untuk mendapatkan karyawan yang sertifikasi atau wartawan yang dapat sertifikasi ada tahapan-tahapannya gitu, semacam kayak uji kompetensi gitu, Pak Bangun maksudnya? Iya, jadi wartawan kita tentunya kita arahkan untuk ikut uji kompetensi wartawan. Itu yang saya bilang tadi itu, untuk tingkat muda itu wartawan di lapangan kita ikutkan di uji kompetensi wartawan tingkat muda, itu berjenjang. Pak, Kalau- tunggu Pak, saya potong, sorry. Wartawan itu apakah harus sekolah S1 dulu? Harusnya seperti itu. Oh, harusnya gitu. Pendidikan emang perlu kali Iya. ya, pendidikan perlu, sangat mendukung lah pokoknya Iya, pendidikan itu. hanya untuk saat ini masih ada yang tamat SLTA, Oh, boleh. tapi tentunya harus mengikuti kegiatan-kegiatan jurnalistik, apakah seminar, Seminar, ya. ada kegiatan jurnalistik ataupun safari jurnalistik, harus mengikuti. Oh, minimal dia kayak semacam ada Latihan, sertifikat latihan. gitu ya. Iya. Apa dari apa itu ya? Pelatihan itu. Gitu ya. Pak, Bapak kan di sini kan dari 2015 tadi ya. Nah, peran media group itu, bangun media group itu apa nih yang diperbuat nih di sini nih? Iya, jadi di kantor kita Kalau ini, kita lihat nih banyak foto-foto nih ya. Ini semacam banyak kegiatan ini mana-mana nih Pak. iya, Katakanlah di sini nih, di Oh. Walantaka nih. di lingkungan kantor kita aja. Lingkungan kantor kita ini. Jadi di sini kita udah 2 tahun di kantor kita ini, di lokasi kita sekarang. Kita tentunya dengan masyarakat harus bersama-sama. Bersama-sama dalam hal Salah satu karyawan kita rekrut warga pribumi sini. oh iya. Jadi untuk saat Tapi ini, memang biasa itu. untuk saat Kalau ini, setiap ini usaha itu. iya, untuk saat ini ada 3 masyarakat di sini kita rekrut untuk menjadi karyawan kita. Minimal ya. Oke ya, itu katakan itu. Pertama. Yang kedua, untuk kemarin ada pembangunan musola, Musola di sini, di iya. lingkungan sini. kita bisa bantu keramiknya. Kemarin itu sampai
hampir 200 meter kita bantu Keramiknya yang keramiknya menyumbang gitu ya. menyumbang. Terus perannya itu ya. terus selain itu juga untuk apa nih, Tank. atap. Atapnya. Itu juga kita kemarin sumbang dari perusahaan Gidang. Terus setelah kita di sini juga kemarin itu bersama dengan teman-teman Serikat Media Saber Indonesia, kita di sini bangun jalan aspal. Jalan aspal. Yang tadinya jalan setapak, kita bangun aspal. Oh. Selain itu juga kemarin bersamaan itu juga kita bakti sosial juga membuatkan Bakti sosial. MCK. MCK. Iya, MCK buat MCK. masyarakat. Apa nih MCK nih Pak? Mandi cuci kakus. Mandi cuci kakus. Iya. Oke. MCK, mandi MCK. cuci kakus. Iya. Iya. Jadi, Beda sama STBM ya. iya. Iya. Jadi kemarin kita buatkan 17 MCK buat warga sekitar sini. Oh, Itu yang permanen. belum punya WC lagi. Iya, Pak, ya? karena selama ini kan maaf kata sering ke kebun. Iya. Jadi kita sepakat sama teman-teman Serikat Media Saber Indonesia kemarin kita buatkan MCK 17 unit dan pembangunan jalan itu kemarin di tanggal 7 Februari 2000 Februari. 2020 ini 21 kemarin kita mengundang Ibu Risma, Ibu Menteri Sosial. Oh, Bu Risma udah pernah kesini nih? Iya. Oh, diundang sama Pak Bangun langsung. Kita undang Ibu Risma untuk peresmian Wow. jalan sama MCK. WC Kenapa tadi Bu ya? Risma datang ke sini? Iya. Kok jalan segini ataupun MCK cuma 17 kok Bu Risma datang ke sini, Bu Menteri? Iya. Kenapa? Karena kemarin sambutan Bu Menteri kemarin itu Bu Risma ataupun Bu Menteri merasa terpanggil Iya. karena perusahaan media ataupun jurnalis kok ada seperti ini, Oh iya. kok ada Berperan gitu ya, berperan sosial. untuk sosial ke masyarakat, bikin MCK, bikin jalan. Selama ini kan perusahaan media Ya paling hanya ngeliput iya. gitu aja ya, nggak terlalu terlibat di dalamnya ya. Iya, jadi kemarin itu untuk pra HPN Hari Pers Nasional kan tanggal 9 Februari. Jadi kita ambil di peranya itu untuk bakti sosial. Bakti sosial. Jadi tanggal 7 Februari itu diresmikan sama Ibu Menteri. 7 Februari Ya. yang silam ya. Luar biasa ya Pak ya, sampai Menteri juga bisa diundang ya. Iya. Ada lagi nggak Pak perannya itu buat lingkungan ini selain itu tadi? Tadi lumayan banyak ya. Jadi ini pun juga seperti apa namanya, bantu ke masyarakat seperti beras atau lainnya juga kita dari ada CSR dikit kita bagi juga ke masyarakat. Masyarakat yang sini ya. Iya, terus masyarakat di sini juga anak sekolahnya sekarang kan udah digital nih, online nih, Iya. nggak jumpa di sekolah, Iya. Daring ya, Pak. daring. Iya. Jadi masyarakat di sini yang sudah ngerti IT seperti SMA, Iya. warga di sini bisa belajar di kantor kita di gedung yang 2. Gedung yang sebelah ini. Jadi silahkan karena warga masyarakat di sini kan untuk beli kuota kan agak lumayan berat besar. Jadi karena Sini kita di ada sini disediain ada wifi, wifi, silahkan dipakai digunakan untuk belajar. Jadi minimal dengan keberadaan Bangun Media Group ini, warga sekitar ini juga apa ya, merasa terbantu gitu ya. Dampaknya sangat Hal besar sekali sosialnya kepada yang warga. benar-benar ada manfaat gitu ya. Tadi yang kita bisa lihat apa warganya jadi dipekerjakan di sini, apa WC-WC yang belum ada dibangun, terus jalan juga dibangun, beras diberikan, warga terbantu gitu ya. Pak, sekarang kan sebenarnya itu media itu lebih, kalau kita lihat ya online ya Pak. Kalau koran emang sekarang ini menurun nggak sih atau malah naik kalau berita melalui koran itu? Iya, jadi untuk saat ini karena udah zaman digital, Nah, zaman digital ya. untuk cetak, Iya. baik dia koran, tabloid ataupun majalah, itu terdampak sekali. Terdampak, iya benar. Apalagi zaman sekarang ini zaman pandemi. Iya.
Masih pandemi, masih ada. Oh. Jadi untuk media cetak udah agak menurun oplahnya, tapi media cetak itu masih ada. Masih ada, ya, Masih ya. ada. Kita sekarang karena udah zaman digital, tetap kita ada media cetak, tapi kita sudah e-paper. E-paper. Paper itu kayak gimana tuh kurang lebih? Elektronik. Jadi setelah teman-teman jurnalis wartawan kita liputan di lapangan, di layout sama redaktur, sama tim editor, di layout, jadi daminya udah jadi, dikirim PDF ke pelanggan kita semua. Oh iya. Saya pernah di grup Paper. itu, iya. Saya Jadi pernah. pas membacanya seperti baca koran aja, Iya. seperti baca koran aja. Iya. Saya baru itu. Soalnya saya juga ada grup Jabodetabek. Dia ngirim itu semacam PDF. Iya. Tapi Kayak koran bersih bening gitu. Iya. Oh, jadi sekarang bentuknya gitu ya. Tentunya seperti itu. Jadi nggak mau kalah ya. Tetap kita Nggak ada cetak, hanya nggak seperti dulu yang kalau dulu itu ya. ribu-ribu, sekarang Ini juga jadi paling- ketinggalan ya. Iya. Apa-apa sekarang elektronik gitu. Iya. Cuman plus minus juga sih kalau itu dibaca di HP sebesar apa sih gitu kan kalau HP gitu. Kalau koran kan biasanya bapak-bapak itu kan begini gitu. Iya. Sekarang kita sambil santai juga udah bisa baca koran. Iya, cuman Itu memang terbatasnya karena kecil beda kan Iya. ya di HP itu ya. Saya pernah lihat kemarin tuh di share ke grup. Oh iya itu koran bening sih jelas. Terdampak sekali ya Pak ya. Terdampak. Covid sekali ini ya. Iya. Jadi tatap muka kan untuk liputan aja dibatasin. Iya. Liputannya dibatasin, pertemuan dibatasin, kegiatan juga di pemerintahan dibatasin. Dibatasin ya. Iya. Apalagi kalau untuk haluan Banten dengan persepsi ini, kalau persepsi ini kan nasional. Iya. Jadi jurnalis kita ada di Sumatera Nasional. Barat, Oh nasional ada ya. di Sumatera Utara, ada di Jawa Barat, Mm-mm. ada di Jawa Tengah. Jadi dari mana-mana masuk berita untuk media berita. persepsi. Oh. Media persepsi. Oh. Nah, untuk haluan Banten ini kita kerjasama dengan Berita Antara. Antara. Iya, Oh. kantor Berita Antara. Oke. Kita kerjasama, jadi berita yang ada di Antara bisa kita naikkan di media haluan Banten. Oh. Karena kita ada kerjasama, ada MOU, ada kontrak. Kontrak ya. Iya, Oke. jadi berita-berita Antara bisa masuk di media haluan Banten. Tapi gini Pak, pada saat penerbitannya itu lebih besar dari media yang lain itu yang kerjasama itu, atau memang kita murni cari lebih besar masuk yang kita terbitkan itu? Untuk saat ini yang kita langsung itu nggak seperti dulu karena masa pandemi. Jadi sekarang ini kan ada teman-teman wawancara via telepon, Oke. video call, Oh, eh, cukup begitu aja ya? bisa Seperti di narasumber sini ya. kita bisa. Kalau dulu kan bisa kita melangkah, hari ini kita ke pagi-pagi kita bisa ke Polsek Wolantaka, sampingnya ada kantor puskesmas, sampingnya ada kantor Koramil, udah bisa 3 berita di situ aja. Bisa kita ke kecamatan, Iya. udah 4 berita. Iya. Bisa kita ke kelurahan, itu untuk wilayah kecamatan Wolantaka aja. Wolantaka aja ya. Nah, itu bisa satu wartawan itu bisa 3 sampai 5 berita sehari. Sehari ya. Iya, satu wartawan. Oh berarti ini nasional juga Pak ya? Untuk persepsi. Persepsi. Iya. Haluan Banten jelas itu hanya khusus Banten, Banten. gitu ya. Ah. Berarti hanya persepsi ini yang khusus nasional. Nasional. Kalau yang gerbang Banten, Banten. Dan Cyber itu khusus Polri nanti ya. iya, Suara cyber umum nanti. umum. Ini tapi nggak ada radio ya Pak ya? Belum. Belum ya. Ini kayaknya seperti radio tadi saya pikir. Iya, Iya suara. ya. Belum ya. Pak, jadi apa nih harapan Bapak nih buat ya pemerintah lah katakan itu ya. Apa harapan Bapak buat media gitu? Bapak kan di media nih. Iya, jadi harapan kita di media, kita sudah bermitra dengan pemerintah dan kegiatan-kegiatan pemerintah seprovinsi Banten, kabupaten kota, 8 kabupaten kota, kita terus bermitra untuk pemberitaan kegiatan mereka. Pemerintah tetap kita angkat di media kita. Harapan kita ke depan tentunya pemerintah
bisa melirik perusahaan media mana sih yang terus instan Berkontribusi ya. kontribusi untuk mengangkat berita pemerintah. Jadi selama ini kita udah buktikan setiap ada kegiatan dari pemerintah tetap kita expose. Jadi harapan kita dengan media kita ini ya kita berharap bisa membangkitkan ataupun membangun pemerintah Provinsi Banten ataupun Indonesia. Oke. Dengan melalui perusahaan media kita ini bisa sorong untuk pemerintah untuk informasi ke masyarakat. Ya. Oke. Pak, tambahan sedikit nih Pak. Pemerintah kadang kan suka ada berita katakanlah negatif Pak. Ada yang positif. Kalau positif sih oke aja kita dengar. Kalau yang negatif itu di share juga Pak. Kita konfirmasi dulu. Tentunya Konfirmasi kita dulu ada kebenarannya ya. kebenarannya. Takutnya dikatakan hoax, ya Ah, hoax gitu ya. Jadi ada info yang kurang benar, tentunya kita cross check dulu. Cross check dulu kebenarannya ya. Kebenarannya. Dan kita dalam pemberitaan juga sesuai dengan apa yang disampaikan narasumber dan sesuai apa yang kita lihat di lapangan. Oh, tentunya nggak ujuk-ujuk langsung diterbitkan ya. Ya, Kita klarifikasi lagi ya. dulu. Benar apa enggak ini? Iya. Tapi kalau benar nggak apa-apa yang negatif itu apa-apa. disampaikan ya. Tapi ada negatifnya kan ada positifnya. Iya. Itu kenapa ada kegiatan A itu bermasalah, tentunya ada sebab akibat. Apakah karena contohnya nih untuk pendidikan ini kenapa sih sekolah-sekolah pada tutup ya karena masa pandemi. Masa pandemi, oh itu mah Iya. masih berita yang inilah ya, positif lah. Iya, contohnya lagi kenapa ini pembangunan jalan nggak sesuai, mangkrak. Iya. Ya mungkin karena satu mungkin karena cuaca alam, Iya. jarak tempuh, Iya. ya kan? Seperti itu. Jadi kita harus melihat seperti apa masalahnya. Iya. Iya. Kenapa ini mangkrak? Kenapa seperti ini? Kita nggak langsung justice untuk pemerintahan langsung, kita Iya. konfirmasi dulu. Harus benar-benar dicari datanya benar-benar ya, baru diterbitkan gitu ya. Oke, mungkin gitu aja Pak. Thank you udah ngobrol-ngobrol di Kuris TV di malam hari ini, walaupun sedikit ada suara-suara berisik anak-anak ya. Semoga Bangun Media Group ini semakin berkembang, sukses ya Pak ya, membawa berita-berita yang dicintai masyarakat lah gitu, disenangi masyarakat. Thank you Pak, sekali lagi Pak, Thank sukses you, selalu. Thank you. Thank you. Sip.